Mami. Selamat datang di channel. Kali ini saya akan membahas film yang Berjudul Boy Soldier. Yuk kita ikuti ceritanya. Di tahun 1940-an, di tengah-tengah Perang Dunia Kedua, Aliskov sedang bermain ketapel di atas pohon. Sementara ibunya mencuci beberapa pakaian di tepi sungai, kakak laki-lakinya yang bernama Petia sedang memancing untuk makan, ketika tiba-tiba sebuah pesawat tentara Jerman muncul. Ibunya meminta pada anak laki-laki itu untuk bersembunyi, tetapi dengan sangat berani anak itu menggunakan ketapelnya yang kuat untuk meledakkan pesawat dan mengalahkan musuh. Namun ketika akan berbicara dengan ibu dan saudara laki-lakinya, dia terbangun. Seseorang telah membangunkannya. Tadinya ia mengira itu ibunya, tapi ternyata itu adalah bibinya yang bernama Anissa. Wanita itu ketakutan dan meminta anak laki-laki itu segera mengemasi barang-barangnya untuk meninggalkan tempat itu. Anissa memberitahunya bahwa ibu dan saudara laki-lakinya telah dibunuh tentara Jerman, dan jika mereka mengetahui keberadaannya, mereka akan membunuhnya juga. Namun terlambat ketika mereka hendak melarikan diri, tentara Jerman menyerbu masuk ke dalam rumah. Wanita itu membantu Seriosa melarikan diri melalui jendela, tetapi wanita itu terbunuh sebelum dapat keluar jendela. Anak lelaki itu berlari ke hutan, ketakutan dan mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Jauh di lubuk hatinya dia masih percaya ibunya akan menemukannya. Beberapa jam telah berlalu dan Seriosa harus menemukan cara untuk bertahan hidup sendiri. Ketika minum air di tepi sungai, anak laki-laki itu dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang tentara Jerman. Trauma dengan apa yang telah terjadi, dia segera mencari tempat untuk bersembunyi di antara akar pohon besar. Namun tak disangka, seekor ular muncul di atas kepalanya. Seriosa ketakutan setengah mati, namun meski begitu ia memberanikan diri untuk tetap diam. Baginya tidak ada rasa takut yang lebih besar daripada harus bernasib sama dengan anggota keluarganya. Sementara itu para prajurit menyalakan api dan beristirahat. Setelah makan mereka mematikan api dan pergi. Pada saat itu Seriosa akhirnya berhasil melarikan diri dari ular ganas itu. Seriosa mengambil salah satu kaleng yang ditinggalkan oleh para tentara itu dengan harapan menemukan sisa-sisa makanan. Beberapa waktu telah berlalu dan anak laki-laki itu kelaparan dan kelelahan. Dia menemukan beberapa buah-buahan kecil, tetapi bom yang meledak memaksa Seriosa harus melarikan diri dari tempat itu. Sore itu hujan mulai turun, namun kelelahan dan kelaparan membuat Sergei tidak memiliki kekuatan untuk pergi mencari perlindungan. Beberapa jam kemudian dia ditemukan oleh dua tentara Rusia yang membawanya ke kamp. Di sana Seriosa disambut oleh Komandan Kuznetsov yang segera meminta bantuan anak buahnya untuk memberi makan dan merawat anak itu. Sejak hari itu, dan seterusnya Seriosa dipanggil dengan nama panggilan barunya, Sergei. Beberapa waktu telah berlalu dan para prajurit mencoba mengalihkan pikiran mereka dengan berbicara tentang anggota keluarga mereka sebelum memulai pertempuran. Namun mereka dikejutkan oleh sebuah bom yang meledak. Sementara itu Sergei telah dirawat dari luka-lukanya oleh perawat Katia. Akibat serangan itu beberapa tentara terluka, dan suster Katia bergegas merawat mereka semua. Sedikit demi sedikit anak laki-laki itu memenangkan hati semua orang di sekitarnya. Katia dipanggil oleh salah satu tentara dan ketika dia tiba di luar tenda dia menemukan seekor kambing. Semua orang bertanya-tanya bagaimana hewan itu bisa sampai di tempat seperti itu, tetapi mereka merasa senang karena di hari-hari berikutnya mereka bisa minum susu dan makan keju, sesuatu yang sangat langka dalam keadaan perang seperti yang mereka jalani saat ini. Komandan Kuznetsov datang. Pria itu segera memeriksa keadaan Sergei dan merasa lega melihat bocah itu perlahan pulih. Anak laki-laki tersebut mengatakan bahwa dia menerima suntikan dengan jarum besar yang menyebabkan dia sangat ketakutan. Sergei mengatakan bahwa awalnya dia ingin melarikan diri, tetapi karena keberaniannya dia memutuskan untuk tetap tinggal. Sergei meminta untuk melihat pistol komandan dan setelah mengeluarkan isi pelurunya pria itu memperlihatkan senjatanya. Anak lelaki itu bertanya tentang tanda tangan di senjatanya. Kuznetsov memberitahukan bahwa itu adalah senjata khusus yang diberikan kepadanya oleh Jenderal Ostersov. Mendengar hal itu Sergei menjadi lebih bersemangat dan mulai melakukan simulasi seolah-olah dia menembak. Kemudian Komandan Kuznetsov mengambil pistol dari tangan anak laki-laki itu dan menyimpannya. Karena dia masih terlalu muda untuk memikirkan hal semacam itu, Sergei memperlihatkan tempur yang dilukis di perutnya. Dia kemudian bertanya pada Kuznetsov apakah dia memiliki pesawat.
Setelah mengetahui bahwa pria itu tidak memiliki pesawat udara, Sergei meminta untuk menggambar di perban yang membungkus wenannya yang terluka. Ketika komandan akan meninggalkan tenda, Katya memberanikan diri untuk berbicara dengannya tentang Sergei. Katya meminta pria itu untuk membiarkan anak laki-laki itu tinggal bersama mereka dan Kuznetsov segera menolak permintaan tersebut. Dia mengatakan bahwa seorang anak tidak pantas berada di sana dan mengatakan dia akan membawanya ke panti asuhan nanti. Beberapa tentara datang mengunjungi Sergei dan anak itu antusias mencoba teropong yang dibawa mereka. Setelah mereka pergi, Frzo muncul dan Sergei berlari ke pelukannya. Pria itu memberikan permen kepada Sergei kemudian memeluknya dengan penuh kasih sayang. Pada malam hari Katya berbicara dengan sesama perawat dan memberitahunya bahwa dia tidak bisa tidur lagi. Karena sejak Sergei tiba dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Wanita itu mengungkapkan bahwa saat dia melihat Sergei untuk pertama kalinya, sesuatu di dalam dirinya berubah seperti naluri keibuan. Katya mengungkapkan bahwa meskipun dia tidak ingin anak laki-laki itu berada di tengah perang, tetapi ketakutan terbesarnya adalah komandan akan mengirimnya ke panti asuhan, karena dia takut tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Keesokan paginya Igor pergi untuk berbicara dengan Kuznetsov. Prajurit itu mencoba meyakinkan dia agar membiarkan anak laki-laki itu tinggal di kamp, karena semua prajurit telah menyayanginya. Ketika melihat Sergei, mereka merasakan hati mereka terhibur sehingga lebih hangat dan bersemangat bertempur. Namun komandan sekali lagi menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk anak-anak di kamp perang itu. Kuznetsov mengakui bahwa dia juga terikat pada bocah itu tetapi dia perlu melakukan yang terbaik untuknya. Akhirnya komandan mengatakan bahwa dia telah menandatangani surat-surat untuk panti asuhan. Beberapa jam kemudian perang berkecamuk. Kuznetsov memerintahkan tentaranya untuk mengebom musuh. Sementara dia pergi ke medan perang untuk membantu Katya yang sedang melakukan penyelamatan seorang pria yang terluka. Ketika pertempuran berakhir, mereka kembali ke kamp dan direktur panti asuhan ada di sana untuk menantar Sergei. Pria itu menunggu di mobil, sementara mereka mengucapkan selamat tinggal kepada bocah itu tetapi Katya sangat sedih dan memutuskan untuk pergi tanpa pamit. Kuznetsov meminta Sergei untuk duduk di sebelahnya dan mencoba menjelaskan kepadanya apa yang akan terjadi setelah itu. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, anak laki-laki itu mulai menangis dan memeluknya. Dia bilang dia sedang menunggu komandan dan takut dia tidak akan bisa melihatnya lagi. Pada saat itu, Kuznetsov memberinya senjata berukir dari kayu dan bertanya, apakah anak laki-laki itu mau menjadi putranya. Kemudian Kuznetsov merobek dokumen panti asuhan yang sudah dia tanda-tangani. Sergei menjadi anggota tentara terbaru. Ia membutuhkan seragam seukurannya, sehingga Igor mengumpulkan beberapa pakaian lama untuk membuatkan pakaian anak laki-laki itu. Katya muncul dengan sepatu bot terkecil yang bisa dia dapatkan dari pembuat sepatu. Sepatu itu akan sempurna untuk Sergei. Keesokan paginya Kuznetsov pergi ke kamar Sergei untuk membangunkannya. Pria itu mengatakan bahwa seperti seorang prajurit sejati, dia harus berpakaian dalam 45 detik. Lalu dia menyerahkan seragam barunya kepadanya. Untuk menghitung 45 detik komandan menyalakan korek api dan mengatakan bahwa Sergei harus siap sebelum kayu terbakar habis. Kemudian mereka keluar dari tenda dan Sergei sangat bersemangat untuk memamerkan seragam barunya kepada rekan satu timnya. Saat itu terjadi serangan mendadak dan komandan berlari untuk melindungi putranya. Dia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk membawa anak itu ke tempat perlindungan, sementara semua orang berlindung di parit selama pemboman. Beberapa tentara terluka dan anak laki-laki itu pergi ke rumah sakit untuk membantu merawat mereka. Dia menawarkan mereka air dan bersedia membantu dengan apapun yang diperlukan. Salah satu pria yang matanya diperban meminta Sergei untuk membacakan surat-surat yang dikirim oleh keluarganya. Anak laki-laki itu masih belum bisa membaca. Namun untuk menghiburnya Sergei pura-pura membacanya. Sergei menawarkan bernyanyi untuk mereka. Semua orang menjadi emosional. Lagi pula itu adalah saat yang sangat menegangkan. Dan begitulah, keluguan seorang anak kecil mampu menghiburnya. Sergei tidur siang di pangkuan Katya. Ayahnya sang komandan segera datang dan duduk di sebelah wanita itu. Kuznetsov merasa dia perlu memberitahunya sesuatu, tapi Sergei bangun dan mengacaukan seluruh rencana ayahnya. Dua tentara melihat Sergei bercukur dan memutuskan untuk memolok-oloknya, menanyakan apakah anak laki-laki itu sedang bersiap-siap untuk berkencan. Namun anak laki-laki itu menjawab sebagai tentara ia tidak berkencan. Pada saat dia memperkenalkan dirinya kepada komandan untuk mencari tahu apa tugasnya hari itu, Kuznetsov mempertanyakan mengapa ada perban di wajah anak laki-laki itu.
Dan Sergei menjawab bahwa sebagai akibat dari kelalaian dia melukai dirinya sendiri saat bercukur. Setelah mendengar ini dia meminta putranya untuk pergi menambil surat-surat dari truk yang akan tiba dan membagikannya kepada para prajurit. Para pria mulai menari dengan gembira ketika mereka menerima surat-surat dari kerabat mereka dan ini membuat anak laki-laki itu semakin menyukai pekerjaannya. Sergei memutuskan untuk menggunakan pakaian kamuflase untuk menyelinap di sekitar kamp. Ketika dia mengintip melalui teropongnya, anak laki-laki itu melihat sepasang sepatu bot yang mencoba masuk ke tempat persembunyian. Segera dia berlari kembali ke kamp dan memanggil beberapa temannya untuk menangkap penyusup yang bersembunyi di tumpukan jerami. Andre dan anak buahnya pergi ke sana untuk memeriksa apa yang terjadi, dan akhirnya menemukan 2 tentara dari pasukan musuh. Mereka berhasil menangkap orang-orang itu dan Sergei kembali ke kamp. Sementara itu Komandan Kuznetsov mengetahui dari salah satu anak buahnya bahwa putranya membantu menangkap 2 mata-mata. Pria itu terkejut dan bangga dengan keberanian anak laki-laki itu. Lalu Sergei muncul di kamarnya dan pria itu memberinya kabar baik. Kuznetsov telah mendapat izin untuk mengadopsi anak laki-laki itu dan dari hari berikutnya mereka secara resmi akan menjadi sebuah keluarga. Sergei sangat gembira dan memanggil ayahnya untuk pergi menyampaikan berita itu kepada Katya. Sementara Katya sedang membersihkan diri di tepi sungai, ketika seorang tentara menyelinap dan mengambil mantelnya, kemudian pria itu memanggilnya dan menyerahkan buket bunga yang dia petik sendiri. Katya merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut dan mencoba untuk mendapatkan mantelnya kembali. Pada saat itu Sergei dan ayahnya muncul dan memperhatikan dari kejauhan, namun Sergei melepaskan diri dari pedukannya dan berlari menuju Katya. Lalu dia memanggil ayahnya tetapi karena merasa malu pria itu telah pergi. Beberapa hari kemudian dalam pertempuran lainnya, anak laki-laki tersebut berjalan melalui parit mencari Igor. Setelah menerima amunisi tentara tersebut meminta Sergei untuk pergi ke tempat perlindungan bawah tanah. Sergei menolak untuk meninggalkan rekan-rekannya tetapi Igor berhasil meyakinkan kepadanya bahwa ini adalah perintah dan seorang prajurit yang baik harus mengikuti perintah atasannya. Namun pemuda itu memutuskan untuk membantu dia. Mendengar ayahnya dan teman-temannya berbicara tentang sambungan yang gagal, sebuah kabel putus dan beberapa orang dikirim untuk memperbaikinya. Sergei memutuskan untuk mengejar mereka dan merangkak di tanah. Ketika dia menemukan seorang tentara yang terluka, dia mencoba membantu dan bertanya apa yang harus dilakukan. Sergei diminta untuk menyambungkan kabel yang putus. Sergei mengikuti instruksinya untuk menggabungkan kedua ujungnya. Dengan melakukan itu koneksi kembali, dan sang komandan dapat meminta berkomunikasi. Tindakan heroik Sergei mungkin telah menyelamatkan ratusan nyawa. Setelah membantu pertempuran melawan tentara Jerman, Sergei merencanakan misi berikutnya. Dan itu adalah menyatukan Katya dan ayahnya karena dia mengetahui bahwa mereka memiliki ketertarikan satu sama lain. Sebab itu, Sergei berlari ke perawat Katya dan mengatakan bahwa komandannya sakit. Lalu dia membawa wanita itu berlari ke kamarnya. Setelah tiba di sana, Katya menemukan Kuznetsov sedang terbaring. Kemudian ia membangunkannya dengan panik. Sementara itu Sergei bersembunyi sambil menawasi dari luar. Saat Katya mencoba memeriksanya, komandan bangun dengan terkejut dan mengatakan kalau dia tidak sakit. Perawat Katya menjelaskan apa yang terjadi dan pada saat itu Kuznetsov memahami rencana putranya. Dia mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menyatakannya, tetapi Katya menjadi merasa malu dan pergi keluar. Namun dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu jadi dia mengejarnya. Sementara itu Sergei memanjat pohon dan menggunakan teroponnya untuk menamati kamp. Pada saat itu dia melihat beberapa anjing penyelamat datang. Ia berlari ke sana untuk menyambutnya. Kemudian Sergei meminta izin untuk berjalan-jalan bersama mereka dan naik ke atas tandu roda, sementara hewan itu menariknya. Namun ketika dalam perjalanan anjing itu melihat seekor kucing dan mulai mengejarnya. Jika mereka terus berlari seperti itu mereka akan segera menginjak ranjau dan nyawa anak laki-laki itu akan berada dalam bahaya. Menyadari bahaya itu, Frezzo naik sepeda motor untuk menghentikan anjing-anjing itu sebelum terlambat. Melihat bahwa Sergei tidak terluka prajurit itu pun sangat lega. Sementara itu Kuznetsov terus mencoba untuk berbicara dengan Katya, tetapi ketika dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ingin dia katakan, sehingga dia memutuskan untuk menjadikan Sergei sebagai alasan bahwa anak laki-laki itu sangat mencintai Katya. Dia kemudian bertanya apakah Katya mau menjadi ibu anak laki-laki tersebut. Namun sebelum Katya dapat menjawab, seorang tentara muncul dan menyampaikan surat kepada komandan, dan itu dari komando tertinggi. Keesokan harinya tentara bersiap untuk berangkat. Dalam perjalanan mereka berhenti untuk beristirahat di rumah petani. Mereka menemukan bahwa sebuah bom Jerman telah jatuh di rumah itu, dan masih ada proyektil yang menembus langit-langit dan menembus lantai tetapi untungnya tidak meledak. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan Sergei menumpang dengan Rezo dan ayahnya.
Namun kendaraan yang mereka tumpangi tiba-tiba meledak setelah melewati ladang ranjau. Sergei dan semua orang di sekitar dibuat panik oleh ledakan itu. Beberapa meter di depan Sergei menemukan Renzo telah meninggal. Ketika akhirnya berhasil mencapai tujuan mereka, ayahnya berbicara dengan jenderal. Sergei muncul dan bertanya apa tugas selanjutnya. Komandan memintanya untuk memeriksa seragam prajurit, dan anak laki-laki itu meminta bantuan Igor untuk melaksanakan tugas ini. Setelah memeriksa semua sepatu bot dan pakaian tentara, dia meminta Igor untuk menuliskan nama semua orang yang seragamnya rusak. Setelah mematuhi apa yang diperintahkan, bocah itu kembali ke kantor jenderal untuk menyampaikan laporan. Pada malam hari Sergei dan ayahnya berbicara tentang upacara penghargaan, seperti lencana yang diberikan kepada mereka yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan negara, termasuk Sergei sebagai prajurit termuda. Namun ketika Sergei membayangkan mendapatkan medali, tiba-tiba, sebuah bom dijatuhkan dan Kuznetsov terkubur di bawah reruntuhan. Sergei mencoba mengeluarkannya dari sana tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengangkat puing-puing. Igor dan rekan-rekannya datang membantu Sergei. Komandan dibawa keluar dari sana dan diberikan perawatan medis. Sergei menangis melihat ayahnya terluka, namun lelaki itu menguatkannya. Beberapa waktu kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Polandia. Pada tahun 1943, Sergei dianugerahi sebagai prajurit termuda Perang Dunia II dan menerima medali kehormatan dari pemerintah Uni Soviet yang sekarang disebut Rusia. Jadi apa pendapat Anda tentang film ini? Tinggalkan komentar di bawah dan jika Anda menyukai videonya, silakan like dan subscribe untuk recap film lainnya. Terima kasih.